Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anakku semuanya? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, coba kita perhatikan kembali lingkungan di sekitar kita. Baik di bawah meja ataupun di bangkunya, apa mungkin masih ada lagi sampah? Silakan dibersihkan. Sudah? Ya, Pak. Oh, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita buka dengan membacakan doa dipimpin oleh ketua kelasnya, yaitu anak kami Muhammad Iqbal. Kepada anak kami persilakan. Doa belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutakabbalan. Iya, terima kasih kepada anak kami Muhammad Iqbal selaku ketua kelasnya ya. Nah, adapun tujuan kita pembelajaran pada hari ini, yang pertama dapat menyebutkan pengertian perilaku hormat. Kemudian yang kedua dapat menyebutkan pengertian perilaku patuh. Selanjutnya dapat menyebutkan 4 contoh perilaku hormat kepada orang tua. Dan dapat menyebutkan 4 contoh perilaku patuh kepada orang tua. Yang kelima dapat menyebutkan hikmah hormat dan patuh kepada orang tua. Yang keenam dapat menyebutkan 3 contoh hormat dan patuh kepada guru. Yang ketujuh dapat menyebutkan 3 contoh patuh kepada guru. Dan dapat menyebutkan hikmah hormat dan patuh kepada guru. Nah, sebelum dimulai, anak-anakku semuanya, ada berupa cerita yang Bapak dengar bagaimana tata cara menghormati orang tua. Pada suatu ketika ada seorang sahabat menjumpai Rasulullah. Kemudian apa dia kata? Ya Rasulullah, bolehkah saya berjihad? Kata sahabat ini. Lalu apa kata Rasulullah? Wahai pemuda, apakah masih ada ataupun masih hidup kedua orang tuamu? Kemudian jawab pemuda itu, iya ya Rasulullah, masih hidup dua-duanya. Silahkanlah pulang ke rumahmu, kemudian berbaktilah kepada keduanya. Bayangkan anak-anakku semuanya, betapa pentingnya menghormati dan mematuhi orang tua. Sampai-sampai untuk berjihad pun lebih penting hormat dan patuh kepada orang tua daripada berjihad di jalan Allah. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tapi harus kita ketahui, hormat dan patuh memiliki 2 konsep yang berbeda. Yang pertama, kata hormat. Maksud daripada hormat memiliki makna sikap untuk menghargai antar sesama. Jadi kalau kita dihormati ataupun dihargai orang lain, ataupun kita menghargai orang lain, termasuk orang tua kita, termasuklah kita itu memiliki sikap hormat kepada orang tua. Yang kedua, kalimat kata patuh. Jangan nanti samakan kata hormat dan patuh itu memiliki makna yang sama. Tidak. Tapi kalau dia patuh memiliki makna sikap taat terhadap sesuatu perintah, termasuk perintah dari orang tua ataupun perintah dari guru kita.
Kenapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? Ayo, kasih alasan dulu. Berikan dulu pendapat masing-masing. Anak kami, iya silakan. Karena orang tua kita sudah membesarkan kita dan merawat kita sampai sekarang ini, Pak. Iya, anak kami Lisma Hairani, betul ya. Karena orang tua yang membesarkan kita dan merawat kita. Ada lagi pendapat yang lain? Anak kami Robida, silakan berikan dulu pendapatnya. Patuh artinya Apa alasannya kenapa kita harus hormat dan patuh kepada orang tua? ya Pak, sama juga sama si Lisma Hairani Pak. Iya, Karena Kak. orang tua yang melahirkan kita, mengandung kita 9 bulan, dan melahirkan kita dan membesarkan kita sampai sekarang ini Pak. Gak habis-habisnya kasih sayang orang tua. Iya, betul sekali. Karena orang tua yang merawat dan mendidik kita sampai sekarang ini. Ya, pintar-pintar anak-anakku semuanya. Ini dijawab oleh firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Luqman. Apa kata Allah? Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kalian akan kembali. Nah, pendapat dari anak-anakku semuanya itu didukung oleh Quran surah Al-Luqman. Karena orang tualah termasuk salah satunya ibu kita yang mengandung kita dan menyapih kita selama 2 tahun dalam sakit yang bertambah-tambah. Bayangkan anak-anakku semuanya, betapa beratnya pengorbanan orang tua terhadap anaknya. Maka wajarlah dan sepantasnya seorang anak itu harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Salah satu contoh menghormati orang tua ataupun mematuhi orang tua, ini mungkin sudah sering kita lakukan di rumah ataupun di lingkungan rumah kita. Salah satunya apa? Coba perhatikan gambar ini. Nah, gambar pertama orang tua dengan seorang anak. Bagaimanakah perilaku orang tua terhadap anak-anak tersebut? Coba tengok. Anak kami Muhammad Iqbal. Coba berikan dulu pendapatnya. Gambar yang pertama ini. Sedang apakah mereka? Orang tua memberikan nasihat. Iya, orang tuanya memberikan nasihat kepada anaknya. Nah, ini termasuk salah satu contoh menghormati orang tua. Berarti tugas kita sebagai anak dalam menghormatinya adalah mendengarkan nasihat orang tua. Nah, jangan membantah. Kemudian gambar yang kedua, ada seorang anak sedang mengangkat tangannya. Anak kami Lisma Hairani, coba berikan pendapatnya dulu. Sedang apakah anak tersebut? Berdoa Pak. Iya, sedang berdoa. Nah, selain daripada mendengarkan nasihat orang tua, mendoakan orang tua baik ia dalam keadaan hidup ataupun sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga termasuk salah satu menghormati orang tua. Kita harus mendoakan orang tua dengan cara Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Nah, itu termasuk salah satu perbuatan yang sangat mulia dalam hal menghormati orang tua. Kemudian itu tadi contoh menghormati. Kita tengok contoh mematuhi. Tadi Bapak bilang menghormati dan mematuhi memiliki 2 perbedaan
ataupun konsep yang berbeda. Nah, contoh yang kedua, mematuhi orang tua. Anak ini sedang menggulung selimutnya ataupun melipat selimutnya. Nah, rupanya melipat selimut kita di saat kita bangun tidur sudah termasuk bagian daripada mematuhi orang tua. Ketika orang tua menyampaikan, "Nak, silakan lipat selimutmu ketika sudah bangun tidur." Nah, kalau kita tidak melakukannya, berarti otomatis kita tidak mematuhinya. Nah, tapi kalau kita mengerjakan apa yang diperintahkannya, nah disitulah kita mendapatkan sikap mematuhi orang tua. Nah, selanjutnya contoh yang keempat, coba tengok gambar mematuhi orang tua yang kedua ini. Anak kami Muhammad Iqbal. Coba perhatikan gambarnya. Berikan pendapatnya. Sedang yang kedua, mematuhi orang tua. Ini. Sedang apa mereka? Menyapu rumah. Iya, sedang menyapu rumah, membersihkan rumah. Seorang anak membersihkan rumah sudah termasuk bagian daripada mematuhi orang tua, menolong orang tua, meringankan pekerjaan orang tua. Nah, oleh karena itu, anak-anakku semuanya, baik dalam menghormati ataupun mematuhi, termasuk salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang anak terhadap orang tuanya. Termasuk contohnya di sini menghormati orang tua. Yang pertama mendengarkan nasihat orang tua. Ketika orang tua kita menasihati kita, yang harus kita perbuat apa? Mendengarkannya dan melakukannya. Nah, itu. Yang kedua, berbahasa yang sopan. Coba berikan pendapatnya. Bagaimana cara berbahasa yang sopan ini? Anak kami Robidah. Berbahasa yang sopan. Emang lembut, Pak. Tidak membentak-bentak, tidak keras, tidak tinggi suaranya, Pak. Iya, pintar. Berbahasa yang sopan berarti tidak keras suara kita ataupun tidak membentak orang tua kita. Nah, itu termasuk salah satu contoh sikap menghormati. Yang ketiga, selalu mendoakan kedua orang tua. Seperti dalam animasi yang tadi, gambar yang tadi, kita sebagai anak sewajarnya mendoakan orang tua kita, baik dalam keadaan masih hidup ataupun sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya yang ketiga, yang contoh patuh. Contoh patuh di sini yang pertama katanya membantu orang tua melipat selimut. Nah, itu tadi ada contohnya Bapak perlihatkan. Ada seorang anak sedang melipat selimutnya. Sikap seperti itu sudah termasuk bagian dari patuh kepada orang tua. Sangat sering dibilang oleh orang tua ketika seorang anak bangun tidur, "Nah, silakan lipat selimutmu." Nah, kalau kita mengabaikannya, itu termasuk kita salah satu tidak mematuhi perintah orang tua. Yang kedua tadi, membersihkan rumah. Sebagai seorang anak, maka sewajarnya meringankan pekerjaan seorang orang tua. Salah satu dengan cara membersihkan rumah. Kemudian yang ketiga, menyiram tanaman. Nah, menyiram tanaman juga termasuk membantu orang tua membersihkan pekarangan rumah. Setelah kita melakukan ini semuanya, nah, ada hikmah yang kita dapat di balik dari itu semua. Apa itu, Pak? Coba perhatikan di sini. Hikmah hormat dan patuh kepada orang tua. Salah satunya apa katanya?
berbakti kepada orang tua merupakan amal yang paling baik ataupun yang paling utama. Begitu mudah kita mendapatkan amal yang paling utama itu hanya dengan cara menghormati dan mematuhi orang tua. Yang kedua apa, nak? Ridho orang tua termasuk ridho daripada Allah. Kalau orang tua sudah ridho, berarti otomatis Allah juga akan ridho. Kalau Allah sudah ridho terhadap kehidupan kita, maka bahagia dunia dan akhirat. Besarnya imbalan yang diberikan Allah bagi orang-orang yang menghormati dan mematuhi orang tua. Yang ketiga, anak-anakku semuanya, berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Jadi orang yang durhaka terhadap orang tua, tidak patuh terhadap orang tua, tidak menghormatinya, nanti rezekinya akan dipersempit oleh Allah di dunia. Kalau ingin rezeki kita ditambah Allah selalu bertambah, maka hormati dan patuhilah orang tua kita. Yang terakhir, berbakti kepada orang tua, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Begitu mudah mendapatkan surga Allah itu kan, hanya dengan cara menghormati dan mematuhi orang tua kita. Apa kata dalam hadis Nabi? Al-jannatu tahta aqdami ummahatikum. Ya. Surga itu di telapak kaki ibu. Maksudnya apa? Maksud daripada surga itu di telapak kaki ibu, bagaimana cara kita menghormatinya dan mematuhinya. Nah, itu. Selain dari itu, anak-anakku semuanya, ada juga hal lain yang harus dipatuhi dan dihormati selain daripada orang tua. Apa itu? Bapak dan ibu guru kita. Kenapa harus hormat dan patuh kepada guru? Coba berikan pendapatnya. Apa kasih nanti nilai 100? Kalau benar. Iya. Karena guru sudah mengajari kita menulis dan membaca, mendidik kita. Nah, pekerjaan orang tua yang tadi bisa juga dikerjakan oleh guru dalam hal mendidik. Makanya dikatakan guru itu termasuk orang tua kedua kita di sekolah. Oleh sebab itu, dengan derajat itu, maka kita sebagai seorang siswa ataupun muridnya ataupun anaknya, maka sewajarnya dan sepantasnya kita menghormati orang tua, guru kita di sekolah. Lalu bagaimana caranya Pak menghormatinya? Coba perhatikan ini di papan tulis ya. Salah satu menghormati guru, tengok gambar yang pertama, anak kami Robidah. Sedang apakah mereka antara guru dengan murid? Belajar, Pak. Menghormati orang tua, gambar pertama. Oh, gambar pertama, Pak. Iya. Ada bapak-bapak. Bersalaman dengan bapak guru, Pak. Iya. Sedang bersalaman dengan bapak gurunya. Ketika sampai di sekolah di pagi hari, jumpa dengan gurunya, jangan lupa menyalam gurunya. Karena itu termasuk perilaku menghormati guru. Selanjutnya yang kedua, mendengarkan ketika guru mengajar. Kadang-kadang kita ketika guru mengajar, kita malah usil kan. Tapi kita tidak tahu bahwasanya perbuatan kita itu sudah menyalahi ataupun tidak menghormati guru. Nah, terasa sepele tetapi sangat bahaya. Nah, contoh mematuhi guru, salah satunya apa?
mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ketika diberikan PR, sikap seorang siswa apa? Mengerjakan tugasnya. Tugas. Dan yang terakhir mematuhi guru. Ada 4 orang anak di situ. Anak kami Muhammad Iqbal. Coba berikan pendapatnya. Bagaimanakah sikap seorang ataupun 4 orang anak tersebut di dalam kelas? Mengerjakan. Yang mana, Pak? Yang ini yang terakhir. Ada 2 perempuan, kemudian 2 laki-laki. Mereka sedang di dalam kelas. Ngapain mereka? Melaksanakan piket, Pak. Iya, melaksanakan piket atau membersihkan kelas. Nah, kalau sudah datang gurunya, terasa nyaman nampak belajar itu. Kenapa? Karena lingkungannya sudah bersih. Dan ini termasuk salah satu perbuatan mematuhi guru. Nah, coba perhatikan. Contoh hormat kepada guru. Yang pertama, mengucapkan salam saat bertemu. Jangan asal lewat saja. Kalau jumpa dengan ibu gurunya di salam, ucapkan salam, assalamualaikum bu. Kalau jumpa dengan bapak gurunya di salam, sambil mengucapkan salam. Dan yang kedua, mendengarkan dan mentaati nasihat daripada guru. Yang ketiga, memperhatikan saat menerangkan. Nah, itulah gambar yang tadi. Contoh patuh. Itu tadi contoh hormat. Sekarang contoh patuh. Kalau contoh patuh bagaimana, Pak? Nah, ini nomor 1. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kalau kita tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, maka termasuk kita tidak mematuhi apa yang diperintahkan guru. Yang kedua, membersihkan kelas. Dan yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah di dalam laci. Itu bukan tempatnya. Tapi sampah itu tempatnya adalah di tong sampah. Nah, setelah kita menghormati dan mentaati guru, ada hikmah yang kita dapatkan. Nah, pertama, ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Kalau sudah berkah, maka apapun ilmu yang disampaikan guru akan melekat pada pikiran kita. Yang kedua, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Ketika kita mendengarkan fokus, ketika guru menerangkan, maka kita akan lebih mudah menangkap pelajaran itu. Yang terakhir, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Nah, kalau sudah berkah ilmu itu, maka otomatis ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat bagi orang lain. Kiranya sampai di situ pelajaran kita pada hari ini. Akan Bapak simpulkan bahwasanya setiap anak ataupun siswa haruslah hormat dan patuh kepada orang tua dan kepada gurunya. Begitu banyak pengorbanan yang diberikan orang tua terhadap anak dan juga termasuk guru terhadap siswanya. Nah, akibat dari itulah kita harus hormat dan patuh kepada orang tua dan guru kita. Adapun tugasnya besok ataupun di hari selanjutnya akan Bapak sampaikan ya. Silakan dicatat nanti, kemudian dikumpulkan pertemuan selanjutnya. Yang pertama, tuliskan pengertian hormat dan patuh. Kedua, tuliskan 3 contoh menghormati orang tua. Yang ketiga, tuliskan 3 hikmah berbakti